Pembahasan tentang norma hukum. Norma hukum. 1. Pengertian norma hukum. 2. Jenis-jenis norma hukum. 3. Cara penerapan norma hukum. Yang keempat, dampak dari norma hukum. 5. Solusi norma hukum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rayani. Saya dari kelas 10-1. Di sini saya akan membahas tentang norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, ada pengertian dari norma hukum. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum sangat penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ada jenis serta contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis, seperti yang sudah disebutkan, kalau ini didasari oleh Pancasila. Maka, contoh norma hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Yang kedua, ada hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian dalam hal materi. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Yang ketiga, ada hukum perdata. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum perdata. Di dalamnya nanti adalah serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa di sekolah. Yang keempat, ada hukum tertulis. Dan yang terakhir ini mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar norma hukum. Norma hukum ini sifatnya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum ini dibuat untuk membuat kehidupan dan aktivitas masyarakat lebih aman dan teratur. Biasanya hukum ini ada pada lingkungan yang masih penuh budaya. Yang ketiga, ada cara penerapan norma hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, setiap keluarga membayar iuran kas beserta kebersihan. Yang kedua, setiap warga yang menginap wajib lapor. Yang ketiga, warga baru harap melaporkan diri ke ketua RT atau ke ketua RW setempat. Dan yang keempat, setiap warga harus mengirimkan perwakilan laki-laki untuk melibatkan siskamling. Yang kedua, ada contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada setiap siswa dilarang melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam. Yang kedua, setiap siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti upacara. Yang keempat, setiap siswa diwajibkan memakai seragam dengan atribut yang lengkap. Dan yang ketiga, ada contoh norma hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, sesama anggota keluarga tidak diperkenakan saling menganiaya. Yang kedua, wajib menaati kesepakatan yang telah ditentukan oleh kepala keluarga. Yang ketiga, wajib menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir, setiap anggota keluarga harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Dan yang keempat, ada dampak melanggar dari norma hukum. Bisa disimpulkan bahwa hal yang akan terjadi jika kita melanggar norma ialah dikenakan sanksi, dikucilkan, digunjingkan, serta dijauhi masyarakat sekitar. Sanksi yang diberikan biasanya berupa hukuman penjara seumur hidup, hingga mati. Bagi pelanggaran yang berat, sanksi merupakan ancaman hukuman dan menjadi alat pemaksa untuk ditaati suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum. Yang terakhir, ada solusi dari melanggar norma hukum. Dengan cara menaati aturan dan usahakan dengan bijak menggunakan sesuatu sesuai undang-undang. Segitu saja video dari saya tentang pembahasan norma hukum. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.